Selamat datang di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Yang akan kita bahas di bab 2 ini, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang kedua ini adalah tentang pluralitas. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang mobilitas sosial, sekarang kita bahas tentang pluralitas, di mana pluralitas ini ada 6 komponen yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, yang keempat kualitas penduduk dan pergerakan nasional, yang kelima perbedaan pekerjaan, dan yang keenam potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, lebih dari dua, dan culture artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Yang pertama yaitu adalah perbedaan agama. Pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Pernahkah kalian melihat di sekitar kalian banyak berbagai macam agama yang ada di masyarakat? Tentu kalian banyak menemukan banyak perbedaan. Kalian mungkin merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kalian peluk. Hal ini wajar karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kalian anut? Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai, atau sering dikenal dengan kata toleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan atau persembahyangan. Tentu saja hanya pemeluk agama Islam yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Namun demikian, pemeluk agama lain membantu menciptakan suasana agar sholat berlangsung aman dan nyaman. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukkan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Agama yang dipercaya atau yang diakui oleh Indonesia yaitu ada 6. Pertama kita bahas tentang agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010,
sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Kalian tentu masih ingat pelajaran IPS kelas 7 yang mengisahkan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad ke-4 Masehi. Apabila kalian bukan beragama Islam, kalian perlu memahami berbagai hari penting yang sering diperingati pemeluk Islam. Hal ini bukan untuk tujuan membandingkan antar agama, tetapi supaya kita dapat membantu kelancaran kegiatan agama lain. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Raya Kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari Turunnya Wahyu Al-Quran atau Nuzulul Quran. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Yang ketiga yaitu adalah agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelasan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kalian tentu masih ingat beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Yang kelima, yaitu agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya atau di daerah Palembang saat ini. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulambana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh, Kelenteng Ban Hingkyo di Manado,
yang didirikan pada tahun 1819, Kelenteng Bun Chiangshu di Surabaya, umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan sebagian telah berkembang sejak masa pra-aksara. Yang kedua, yaitu perbedaan budaya. Kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Kunchoroningrat pada tahun 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau kekal. Culture adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin colore, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala dan upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Bagaimanakah cara melihat hasil-hasil budaya? Kalian perlu memahami wujud kebudayaan agar lebih mudah memahami berbagai hasil budaya manusia. Menurut sosiolog J.J. Huningman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Di manakah letak ide atau gagasan? Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri. Hewan cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia selalu berubah atau dinamis. Sebagai contoh, kalian dapat membedakan rumah burung dan rumah manusia. Dimanapun, burung pipit akan membuat sarang yang bentuknya sama, bandingkan dengan rumah manusia di berbagai daerah di Indonesia. Penjelasan Kunchoroningrat tentang 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal tersebut yaitu: yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, sistem produksi, distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, lisan dan tertulis. Yang kelima, kesenian berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya.
Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Banyak hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Yang kedua adalah perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Relief pada dinding-dinding candi Hindu-Buddha biasanya juga mengandung berbagai ajaran untuk umatnya. Kalian dapat menemukan berbagai candi, patung, dan relief peninggalan kerajaan masa Hindu-Buddha di pusat-pusat kerajaan tersebut. Pusat-pusat kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dapat kalian temukan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Adapun di Pulau Jawa, kalian dapat menemukannya di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Mojokerto atau dekat Surabaya. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Selain kedua hal tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan faktor-faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Kalian sudah memahami bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Karena Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bentuk kebudayaannya juga beragam. Setiap daerah memiliki kebudayaan daerah yang khas. Keragaman budaya daerah dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, dan upacara adat. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak didiami atau ditinggali. Nama suku bangsa dan daerah asal. Suku bangsa Aceh Gayo, Tamiang, Ulu Sangkil, Aneuk, Jami, Kluwet, Gumbak Cadek, dan Simelue berasal dari Provinsi Aceh. Suku bangsa Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan Angkola berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Minangkabau, Gusci, Caniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Komering, Palembang, Pasema, Sameda, Ranau, Kisam, Ogan, Lematang, Rejang, Rawas, dan Kubu berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Suku bangsa Bangka, Belitung, Mindanao, Rawas, dan Semendo berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Suku bangsa Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Betawi di DKI Jakarta. Suku bangsa Jawa, Samin, dan Karimun berasal dari Jawa Tengah. Suku Madura, Jawa, Osing, dan Tengger berasal dari Jawa Timur. Dayak, Ngaju, Apo, Kayan, Murut, Poanan, dan Oddanun berasal dari Kalimantan Barat. Bulungan, Tidung, Kenyang, Berusuh, Abai, dan Kayan suku yang berasal dari Kalimantan Timur. Suku Banjar, Hulu, dan Banjar Kuala berasal dari Kalimantan Selatan.
Suku Lawang, Dusun, Bakupai, dan Ngaju berasal dari Kalimantan Tengah. Suku Sasak, Sumbawa, dan Bima berasal dari Nusa Tenggara Barat. Suku Timor, Lote, Sabu, Menggarai, Ngada, Endelio, Larantuka, dan Sumba berasal dari Nusa Tenggara Timur. Suku Kali, Kuali, Panuma, Mori, Balatar, dan Banggai berasal dari Sulawesi Tengah. Suku Wolia, Laki, Muna, Buton, Balatar berasal dari Sulawesi Tenggara. Suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Mongondo, dan Bantik berasal dari Sulawesi Utara. Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, dan Bone berasal dari Sulawesi Selatan. Suku Bali berasal dari Bali. Suku Ambon, Alifuru, Togite, dan Faru berasal dari Maluku. Kalian bisa simak tabel ini, silahkan dicermati. Berdasarkan data ini, manakah suku bangsa yang paling banyak kalian temukan di tempat tinggalmu? Pada masa sekarang kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan provinsimu. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dapat juga disebut sebagai miniatur Indonesia. Di Jakarta kalian dapat menemukan berbagai macam suku bangsa Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa Indonesia? Apakah manusia dapat memilih terlahir sebagai suku Batak, Dayak, atau Jawa? Tentu saja tidak. Manusia terlahir karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian dapat membuka kembali pelajaran kelas 7 yang membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berdasarkan perjalanan sejarah yang telah kalian pelajari pada saat kelas 7, sangat jelas bahwa perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak lepas dari faktor sejarah. Bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia? Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan, banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campur. Mungkin saja beberapa temanmu atau bahkan dirimu sendiri lahir dari bapak dan ibu yang berbeda suku bangsa. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat dan polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Setelah kalian mempelajari berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata bahasa Malaysia. Malaysia tidak memiliki kata sebanyak bangsa Indonesia. Bahasa dominan di Malaysia adalah Melayu yang kemudian diperkaya dengan menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Tionghoa. Dalam bahasa Indonesia, kalian dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Potensi keberagaman budaya dan dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Yang kelima, peran dan fungsi keragaman budaya. Gambar ini adalah gambar tarian khas Indonesia. Tarian kecak dan tarian saman, keduanya adalah contoh tarian daerah di Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai tarian di lingkungan tempat tinggalmu. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Apakah kalian pernah menyaksikan tarian kecak di Denpasar? Setiap hari ratusan wisatawan asing menyaksikan tarian kecak di panggung kesenian. Contoh di atas merupakan salah satu contoh peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan nasional. Apa peran dan fungsi lain tarian daerah bagi pembangunan nasional? Tarian daerah bukan hanya sekedar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Tarian tersebut menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadikan inspirasi dan teladan bagi masyarakat masa sekarang. Seni tari Indonesia mengandung banyak nilai moral dan keagamaan yang menjadi pedoman bagi perilaku Indonesia. Tarian hanya sebagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai keberagaman budaya selain kesenian. Keragaman budaya daerah dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, upacara adat, dan lain-lain. Untuk memahami lebih dalam peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional, maka perlu saya jelaskan tentang peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional sebagai berikut. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Gambar ini menunjukkan ketertarikan para turis saat melihat sentra tari Balet Ramayana di Prambanan, Yogyakarta. Kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cindera mata, seni kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di Yogyakarta. Yang kedua, sebagai untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda.
batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian budaya lokal menjadi budaya nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Gambar ini menunjukkan bahwa perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi seperti tampak pada gambar berikut. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Saat ini misalnya dikembangkan di seluruh masyarakat Indonesia. Pada masa lalu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah dengan corak atau motif batik Jawa. Pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya tersebut. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Kalian dapat memperhatikan gambar berikut ini yang memberikan informasi tentang salah satu bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia. Gambar ini membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia sangat kreatif dan sangat terbuka. Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Bali Kulkul, Pura Taman Ayun di Bali. Walaupun bentuknya sama tetapi fungsinya berbeda. Bali Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan adzan. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu. Sekian materi kita hari ini, semoga bisa dipahami. Untuk kesimpulannya bahwasanya pluralitas masyarakat Indonesia itu terdiri dari perbedaan agama, di mana agama itu terdiri 6, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Untuk yang kedua yaitu perbedaan budaya, di mana budaya itu memiliki 3 unsur atau 3 wujud budaya, bisa berupa gagasan atau wujud ideal, berupa aktivitas atau tindakan, dan yang ketiga berwujud artefak atau karya, di mana budaya itu memiliki banyak hal yang mempengaruhi seperti perbedaan lokasi, perbedaan agama atau keyakinan. Untuk selanjutnya, perbedaan suku bangsa, di mana suku bangsa Indonesia sangat banyak sekali. Jadi pluralitas keragaman masyarakat Indonesia itu bisa dilihat dari perbedaan suku bangsa. Yang keempat juga bisa dilihat dari perbedaan pekerjaannya. Jadi dari 4 perbedaan itu, maka budaya itu sebenarnya memiliki peran dan fungsi, di mana peran dan fungsi keragaman budaya yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing untuk menarik wisatawan dari mancanegara. Yang kedua untuk mengembangkan kebudayaan nasional, memperkaya budaya nasional. Jadi yang ketiga untuk tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat untuk saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima untuk mendorong inovasi kebudayaan.
Jadi itulah tadi materi kita tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga bisa bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan dukung channel kami agar selalu bisa memberikan yang terbaik materi-materi selanjutnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.